kita berada di Puncak Anai namanya ini ya. Puncak Anai tepatnya di depan restoran atau resto Ibumi. Ini adalah resto yang dahulunya sempat booming ya, sempat penuh, sempat membuat kemacetan di sekitar ini ya, yang menjadikan kawasan Lembah Anai ini agak macet pas keluar dari hutan Suaka Marga Satwa Lembah Anai. Dan ini adalah kedai Pak Ucok ya, yang dimana terkenal dengan mie rebusnya. Jadi kalau kalian mau ke Bukit Tinggi dari Kota Padang, sebelum memasuki Lembah Anai ini, kalian akan menemui restoran Ibumi dan warungnya Pak Ucok. Jadi silakan singgah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Motovlog Sumatera Barat adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, sekarang kita kembali lagi ya. Aduh, konsisten apalah nih. Konsisten tai kucing lah ya. Anget-anget tai kucing nih. Sebentar katanya konsisten, ternyata nggak ada uploadan. Ya oke lah. Sekarang saya coba menjadi seorang motovlog lagi ya. Ini kita memasuki daerah kawasan Lembah Anai. Banyak kabupaten atau kota yang memiliki lahan di sini. Ini kita berada di kota Kabupaten Padang Pariaman. Di depan itu Batu Sangkar Tanah Datar, dan di depannya lagi adalah Padang Panjang. Jadi ada 3 kepemilikan daerah ini, karena ini daerahnya sangat strategis sekali, dengan kaya akan sumber daya alam, dan juga telah resmi dijadikan pusat marga satwa Suaka. Flora dan faunanya endemik Sumatera Barat, dan kita bisa lihat di depan ini. Nah, selamat datang di Kabupaten Tanah Datar. Berarti kita sudah meninggalkan Kabupaten Padang Pariaman. Jadi ini sekarang kita berada di kawasan Lembah Anai ya. Nah, ada yang dari kalian ya yang sudah pernah kemari ke Padang ya, pasti mengingat lah ke tempat-tempat seperti ini, dan wajib ya sebelum jalan ke Bukit Tinggi pasti melihat ini. Ini adalah jalan yang sangat indah, sejuk sekali. Di depan kita bisa melihat air terjun yang sangat bagus sekali. Air terjun Lembah Anai. Banyak di antara para wisatawan menyempatkan hadir berhenti di sini. Dan ini dahulunya adanya restoran juga, Sakapa ya, yang sudah hilang akibat bencana alam, banjir galodo ya kalau istilah orang Minang, atau banjir bandang, yang membawa arus dan materialnya menyisir daerah. Dan ini adalah daerah sengketa kemarin, katanya mau dibongkar, sekarang malah seperti ini. Mana hak kepemilikan, entahlah apa yang terjadi saat ini. Nah, ini juga hak kepemilikan sesudah sini sudah dipancung-pancung ya. Tempat ini sudah dikapling-kapling, dianggap tempat kepemilikan. Dan ini yang saya mau angkat sekarang. Ini nih, yang kemarinnya sudah sepakat untuk tidak membuka lagi. Kabarnya saya dengar kabar ini dibuka kembali dan sudah mulai beroperasi lagi tempat pemandian mega mendung seperti ini ya, yang berada di daerah sangat rawan bahaya. Dan juga daerah ini kepemilikan BKSDA ya, tetapi mulai lagi diaktifkan, mulai lagi dibuka. Nah, ini dia sangat riskan ya, karena di sini bisa dibilang ini daerah kawasan Marga Satwa ya. Ini sudah mulai dibuka lagi, sudah mulai dibersihkan lagi. Bisa kalian lihat, sudah mulai bersih lagi. Dan beberapa bulan ke depan saya yakin
ini akan berfungsi lagi. Dan saya lihat di konten-konten orang lain udah ada yang pengunjung, entah nanti siang udah banyak yang rame ya. Nah, bisa kalian lihat ini daerah bekas-bekas bencana alam kemarin ya. Oke lah, saya tidak menyudutkan beberapa pihak. Mungkin pemilik kawasan pemandian juga menganggap ini daerah mereka juga, minta tolong mencarikan penghidupan ya. Tetapi apakah ini sebuah jawaban dari konsistensi dari seorang pemerintah? Apakah ini sudah membiarkan? Bisa lihat di sini nih, cagar alam Lembah Anai loh. Sedangkan kita lah tahu ya, di Bandung atau di puncak Bogor sudah mulai dirapikan kembali. Sekarang kemarin sudah dirapikan ini, tetapi bermunculan kembali. Apa maksudnya entahlah. Apa memang sudah diberikan izin oleh pemerintah setempat, atau ini ada pembiaran semata, atau tidak kealfaan, tidak tahuan. Nah, ini sudah dilihat, dilarang menjual pun sudah dipampang ya, bahwa ini adalah kawasan marga satwa atau kawasan konservasi. Memang di sini hutannya ya, bisa kalian rasakan sejuk di sini. Dan ya, saya tidak bisa berkata apa-apa ya. Saya cuma bisa menyajikan sebuah vlog bahwa sudah mulainya menjamur kembali kegiatan praktek-praktek yang selama ini sudah dibilang tidak boleh. Nah, ini adalah kawasan aliran batang Lembah Anai ya, yang kemarin setahun kemarin menjadikan kawasan ini putus, sama sekali tidak bisa dilewati. Dan bisa kalian lihat setelah putus, pasca putus ya, jalan ini sudah diperbaiki, sangat mulus sekali. Di atas udah diaspal dan bisa dibilang kawasan ini sudah mulai bagus. Tetapi apakah ini jawaban selama ini setelah diperbaiki diulang kembali gitu? Apakah kita harus menunggu alam berkata atau alam meminta haknya kembali? Entahlah ya. Ya, mungkin vlog ini buat sentilan buat beberapa oknum atau beberapa pejabat pemerintahan. Marilah kita letakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Kalau memang berusaha, ya mungkin bukan di sinilah usahanya, mungkin ada tempat yang lain atau pemerintah menyediakan fasilitasi usaha bagi masyarakat berdampak lokasi kemarin. Nah, di sini kemarin juga banyak kedai-kedai ya, bahkan di sini ada toilet umum, saya ingat dulu. Dan ya, kita lihat aja ke depannya apakah pemerintah atau tinggal diam atau memberikan batasan-batasan usaha, atau sampai di mana saja, apa yang boleh apa yang enggak ya. Mungkin kita lihat nantinya apakah pemerintahan Sumatera Barat atau Kabupaten Tanah Datar atau Padang Pariaman atau apalah yang berada di kawasan ini saling menjaga alam ya. Jangan lagi kita ya kadang disepelekan ya, bilang ini adalah siklus tahunan, ini adalah sekedar ya anggaplah bencana biasa. Tapi dampaknya ini sangat luar biasa, membuat usaha itu aliran sungai sudah pendangkalan. Nah, ini satwa endemi di sini. Nah, sepertinya jalan jembatan ini mau diperbaiki juga. Kita ngambil jalur berbeda ya. Sepertinya ada perbaikan jembatan di sini. Iya. Ada penebalan fondasi sepertinya. Dan kita sudah sampai di kota Padang Panjang ya. Dan mungkin kita ya sudahi aja pemaparan atau vlog ini di kawasan pandangan mata
di kawasan Lembah Anai, di mana sudah mulainya menjamur atau mulainya beraktivitas kembali pemandian di pusat konservasi atau Suaka Marga Satwa. Dan buat kalian yang mau update tentang motovlog Sumatera Barat atau perjalanan kami di Sumatera Barat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dukung channel saya agar dapat berkembang, dapat konsisten kembali ya menyajikan vlog-vlog yang bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.